Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku, teman-temanku semua. Ketemu lagi dengan Ayu Citra Channel. Kali ini Ayu Citra Channel mau mukbang soto ayam, sama mukbang pizza. Sambil sharing ya teman-teman, sedikit bercerita. Perjuangan saya berangkat ke Taiwan itu dimulai tahun 2015. Itu lewat PT Karya Aditama Sentosa yang bercabang di Kroya, Jawa Tengah, Cilacap, teman-teman. Saya asli orang Cilacap, Jawa Tengah. Barangkali teman-teman ada yang dari Cilacap. Salam sukses, salam bergotong royong. Semoga kita sama-sama sukses berjamaah. Amin. Minggu pertama saya di PT, saya medical 1. Alhamdulillah langsung fit. Minggu kedua, saya langsung medical kedua. Alhamdulillah juga langsung fit. Di minggu kedua, saya udah dapat job jaga lansia, jaga ama yang sekarang saat ini saya jaga. 30 hari di PT, saya belajar bahasa, saya belajar tata cara kerja. Setelah 30 hari di PT cabang, saya dikirim ke PT pusat, tepatnya di Bekasi. Belajar lagi di PT pusat kurang lebih 28 hari, teto, PAP, sama menunggu jadwal terbang. Begitu terbang ke Taiwan, saya perasaannya bingung, takut nggak bisa kerja, takut nggak bisa ngomong, takut nggak bisa beradaptasi. Sedangkan saya itu belum pernah ke luar negeri. Sebelumnya saya cuma kerja di Bandung sama di Jakarta. Pengalaman saya masih cukup minim bagi saya. Sedangkan teman-teman itu banyak yang udah ex Singapura, ex Taiwan. Pas sedihnya lagi, kartu yang kita dapat di bandara itu, nomor telepon yang kita dapat di bandara, itu punya saya itu nggak bisa diaktifin. Punya teman-teman bisa diaktifin, punya saya nggak bisa diaktifin. Pikiran saya itu campur aduk, sedih. Dari 13 teman-teman yang terbang dengan saya, pasti nanti kita akan terpisah, diantar oleh agensi ke rumah majikan masing-masing. Pikiran saya itu kalang kabut, takut, sedih takut tidak bisa menghubungi keluarga di Indonesia, takut sendirian, terpisah dari teman-teman. Setelah di agensi, kami diantar medical. Setelah medical, kita diantar ke rumah majikan kita. Hari pertama di rumah majikan, saya belum bisa tidur, masih kepikiran, belum kasih kabar ke orang tua. Udah 2 hari saya di Taiwan belum kasih kabar ke orang tua. Saya juga tidak boleh nyapu, tidak boleh ngepel, tidak boleh nyuci baju. Malahan saya dikasih baju buat musim dingin. Diajak ke pasar beli baju musim dingin. Tapi waktu itu yang tetap saya pikirin, saya ingin menghubungi keluarga saya di Indonesia. Saya ingin kasih kabar kalau saya udah sampai akhirnya 1 minggu di Taiwan, saya belum mengabari keluarga di Indonesia. Majikan saya tahu saya sarapan sambil nangis. Dikira nggak betah, teman-teman.
awal saya datang itu dikira saya nggak betah, saya nangis. Sedangkan saya itu pikirannya campur aduk, kepengen cepet ngabarin keluarga kalau saya udah sampai, saya sehat di sini, ibu sama bapak di rumah sehat. Berharapnya seperti itu. Cuman saya itu nggak berani ngomong ke majikan, saya ingin menghubungi keluarga di Indo, nomor HP yang dibagikan di bandara nggak bisa diaktifin. Akhirnya sama majikan suruh telepon pakai telepon rumah, tapi karena saya takut mahal, jadi saya nggak berani. Alhamdulillah di RS ketemu teman Indo. Waktu itu saya cuma punya uang rupiah 200.000. Saya tukarin sama anak BMI juga, ditukar dengan NT dolar Taiwan 500 NT. Terus ditambahin sama majikan saya dikasih uang 200 NT. Saya gunain uangnya buat beli pulsa, buat menghubungi keluarga di Indonesia. Waktu itu ya tangisan saya pecah. Ada rasa senang, ada rasa sedih, ada rasa kangen, ada rasa takut. Tapi alhamdulillah sampai saat ini saya bisa melewati semua. Sampai 7 tahun saya di Taiwan dan ternyata saya masih betah, belum ingin pulang. Saat tahun-tahun pertama saya masih suka menangis. Tapi alhamdulillah majikan saya itu baik. Saat saya menangis, mereka bilang, anggap saya ini mamah kamu. Anggap saya ini ibu kamu. Kamu mau nangis-nangis nggak apa-apa, peluk. Saya juga sering diajak jalan-jalan, suka dibeliin makanan kesukaan saya. Saya itu suka coklat, suka dibeliin coklat. Selesai kontrak pertama 3 tahun sama majikan, saya disuruh lepas agensi. Akhirnya saya nurut lepas agensi, dan sekarang saya itu tidak pakai agensi. Semua proses saya proses sendiri sama majikan, termasuk perpanjang paspor, perpanjang KTP, sampai selesai kontrak kedua. Dan sekarang berjalan kontrak ketiga, saya itu masih betah di Taiwan. Tapi saya tetap merindukan Indonesiaku tercinta. Suatu saat pasti saya pulang ke Indonesia. Entah itu kapan. Buat orang-orang yang sudah setia menunggu saya, yang sudah sayang, yang sudah merindukan, yang sudah selalu mendoakan, selalu mendukung, dan selalu ada buat saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya pasti pulang buat kalian. Antara Indonesia dan Taiwan sama-sama berat, sama-sama banyak mengajari aku berjuang, kuat, serta menghargai. Terima kasih Taiwan.